Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qudwatina Muhammadin salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man amana wattaqa wa khaba man 'asha wa tagha. Jamaah salatul Jum'ah hafizakumullah. Hayya nabhath qalilan minal ayah. Mari kita mengurai satu potongan ayat di mana kita berada di ujung awal tahun Islam Hijriah 1448, di mana tahun lalu kita telah tinggalkan 1447 Hijriah. Di penghujung awal tahun baru ini, hendaknya kita sebagai umat Islam, hendaknya kita sebagai umat mukmin, hendaknya kita sebagai umat yang bertakwa kepada Allah untuk selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita dengan introspeksi, melihat masa lalu kita demi masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaknya berintrospeksi melihat masa lalu demi untuk melihat masa yang akan datang, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memerintahkan ketakwaan kita kepadanya diulang 2 kali dalam satu perintah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Itu satu perintah di mana kita disuruh untuk berintrospeksi, melihat jiwa kita hari ini dan hari yang telah lewat demi masa akan datang. Dan perintah ini diapit dengan 2 kata, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti perintah ini amatlah sangat-sangat penting. Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir, mufassir Imam Ibnu Katsir, memberikan tafsiran atas suku kata lighadin untuk masa yang akan datang. Beliau memberikan makna, dan hampir seluruh ahli tafsir menafsiri lighadin untuk masa yang akan datang ditafsiri dengan makna yaumil qiyamah atau yaumil akhirat, yaitu di hari akhir. Sepakat ulama. Namun Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Ar-Razi, beliau sangat indah memberikan kesempurnaan penafsiran bahwa membagi waktu menjadi 3 bagian setidaknya. Yang pertama pada masa lalu, hari yang telah lewat. Kemudian makna lighadin ini dalam bentuk nakirah. Nakirah itu mubham. Mubham itu belum diketahui kepastiannya. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi memberikan makna yang secara bagus, yaitu di mana hari setelah lewat hari ini, hari besok masih di dunia, dan hari akhir yang akan datang, itu adalah makna lighadin, yaitu makna masa yang akan datang dengan makna nakirah dalam segot nahwunya atau dalam bentuk gramatika bahasa Arabnya,
yang mananya mubham. Mubham itu adalah sesuatu yang belum diperjelas waktunya. Maka waktu itu ditafsiri oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, di mana ada suku kata yang telah lewat berarti makna madi, kemudian ghad yang akan datang adalah batasnya pada hari ini, di mana hari ini adalah sebagai tumpuan untuk move on dari masa yang lalu menjadi masa yang akan datang. Sama juga masa yang akan datang itu adalah hari besok, di mana hari ini Jumat, besok adalah Sabtu, dan kemudian hari-hari sampai seseorang itu wafat, dan kemudian sampai pada hari kiamat. Dan hitungan hari ini sungguh tidak ada yang tahu kecualinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tafsirnya Imam Ar-Razi ini lebih relevan untuk hari ini, di mana kehidupan kita hari yang tidak jelas, kehidupan dunia yang tidak jelas, negara yang belum menjanjikan kehidupan kita untuk besok akan lebih baik, dan tidak tahu juga kapan nyawa kita akan diambil. Maka sayangnya kita mulai besok pagi, di mana hari ini adalah tumpuan untuk tolak bahwa besok kita harus menjadi kehidupan yang lebih baik, maka move on kita dari masa yang lalu yang suram atau masa lalu yang bagus, untuk hari besok kita harus lebih bagus dan lebih move on menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Sehingga Imam Fakhruddin Ar-Razi ini memberikan makna, memberikan tafsiran bahwa masa yang akan datang selagi kita masih di dunia, berarti ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah tempat menanam untuk akhirat. Dunia ini adalah untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Dunia ini adalah untuk persiapan menuju akhirat. Masa akan datang yang dimaksud adalah hari ini dan hari yang akan datang, agar supaya menyiapkan amal-amal soleh. Dengan demikian, sejatinya kita ini sebagai umat yang mukmin, umat yang bertakwa kepada Allah, harus memetakan hidup kita agar supaya hari besok sampai akhirat benar-benar tersiapkan. Setidaknya ada 3 manajemen. Yang pertama, manajemen waktu. Yang kedua, manajemen prioritas. Yang ketiga, manajemen taqarrub ilallah, manajemen taqwa Allah. 3 manajemen ini apabila kita mampu untuk melakukan dengan teliti, insya Allah hari yang akan datang, baik hari Sabtu besok sampai wafatnya kita, bahkan sampai hari akhirat, kita akan jadi orang-orang yang berbahagia dan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Maksudnya manajemen waktu. Kita ingat, Allah selalu memberikan sumpah dengan waktu di awal waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, memberikan isyarat bahwa kita itu ada di penghujung akhir hari, di mana kita itu tidak tahu nanti maghrib meninggal. Isyarat akhir hari, isyarat akhir waktu bahwa kita sesungguhnya selalu dibenturkan dengan pendeknya waktu, karena hari yang berikutnya, jam berikutnya belum tentu kita masih hidup. Maka Tuhan memberikan batasan waktu dengan sumpahnya, wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia pasti akan merugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Disinilah iman dan amal soleh menjadi tumpuan, di mana hari besok, kalau hari ini Jumat, besok hari Sabtu kita sudah menjadi orang-orang yang beriman dengan meningkatkan amal soleh demi untuk masa yang akan datang, yaitu masa hari kiamat dan hari akhirat. Kemudian manajemen prioritas, kita hendaknya bisa memetakan mana kegiatan amal yang paling penting dan paling penting dan penting. Artinya kita itu memprioritaskan waktu, memberikan porsi waktu hanya amal, perbuatan yang amat penting dan penting. Yang tidak penting tidak diberikan waktu. Bagi seorang mahasiswa, maka kita hanya belajar dan belajar, fokus belajar dan pengabdian. Bagi seorang yang pengusaha, yang ada adalah hanya giat semangat berusaha. Semuanya itu adalah prioritas untuk fokus kepada kegiatan dan amal yang kita fokuskan untuk menuju akhirat. Yang terakhir, manajemen taqarrub ilallah.
Ini berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah, harus memiliki nilai yang luar biasa, bukan sekedar hanya tiap hari kita waktu habis scroll HP, sampai waktunya habis tidak ibadah, tidak usaha, tidak belajar, tapi waktunya hilang, bahkan tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Pekerjaan ini adalah tidak disenangi Allah dan kita akan kehilangan waktu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qudwatina Muhammadin shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa' anna al-ghala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyula was tsunami wa zalazila wa sata'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.